Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih yang baru dan memasuki hari ke-10 belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dan yang ada justru akan lebih parah. Karena sebelum narasi ini dibuat, Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Teheran dan membuat salah satu gedung di Iran mengalami sebuah ledakan yang cukup hebat. Jelas, Iran gak akan tinggal diam. Bahkan salah satu stasiun televisi Iran menyebut kalau negaranya siap melepaskan serangan ke-19 operasi Jujur Janji 3 menggunakan rudal dan pesawat berbaris. Selain itu, rudal beranak Iran yang mereka gunakan untuk menyerang Tel Aviv dan Haifa membuat kaum Zionis makin ketakutan. Bahkan mereka berbondong-bondong meninggalkan Israel untuk menyelamatkan diri. Karena dengan serangan Israel terbaru, Iran jelas akan membalasnya dengan lebih dahsyat. Di tengah negosiasi dan diskusi yang terjadi antara Amerika dan Iran di Oman pada 13 Juni 2025 di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu, Israel melancarkan serangan mendadak ke berbagai fasilitas vital Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan ini yang diklaim sebagai bagian dari operasi Rising Lion. Dengan menggunakan 200 jet tempur lebih ini, menargetkan infrastruktur militer, fasilitas nuklir seperti Natanz, dan bahkan area pemukiman sipil. Alhasil, ratusan jiwa warga Iran jadi korban, termasuk tokoh penting seperti Panglima Garda Revolusi Islam Hussein Salami dan ilmuwan nuklir ternama Iran Feridun Abbasi. Jelas, Iran mendapatkan tamparan kuat dari Israel yang kemudian membuat mereka begitu marah dan langsung melakukan serangan balasan dengan mengirimkan rudal-rudal balistik hingga rudal hipersoniknya. Balasan dari Iran pun memberikan kejutan yang sangat besar pada Israel saat Iron Dome milik mereka gagal menghentikan serangan tersebut. Bayangin aja, Iron Dome yang disebut-sebut sebagai sistem pertahanan terkuat yang gak bisa ditembus justru gagal menjaga kota-kota mereka, di mana seperti yang kita lihat, kerusakan besar terjadi di wilayah mereka. هذا الصوت إذن محمد خيري. هذا الصوت يسمع الآن في كل المناطق الإسرائيلية سفيان، كما يفيدني شهود عيان في هذه الأثناء. يسمع في مناطق تل أبيب، يسمع في منطقة المثلث، ويسمع الآن في مدينة حيفا، ونشاهد أيضا مئات ربما عشرات أو مئات من. Namun, dari semua serangan Iran ke Israel hingga hari ke-9 kemarin, salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah rudal beranak milik Iran yang punya hulu ledak lebih dahsyat dan bahkan sulit untuk dihentikan oleh sistem pertahanan terbaik milik Israel sekalipun. Dan hal itu diakui langsung oleh media-media di Israel, di mana mereka mengatakan kalau Iran menggunakan rudal beranak untuk menghancurkan kota-kota di Tel Aviv dan juga Haifa. Sementara itu, media Jerusalem Post mengatakan itu adalah hulu ledak bom cluster. Menurut penyelidikan awal, sekitar 7 km di atas tanah, rudal itu terbagi menjadi beberapa bom yang lebih kecil. Bom-bom kecil itu mampu menyebar hingga radius 8 km. Setiap bom yang lebih kecil membawa sekitar 2 kg bahan peledak. Salah satu bom kecil itu menghantam sebuah rumah di kota Azor, Israel Tengah. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak orang di Israel mendengar ledakan mini yang terjadi setelah ledakan besar dari rudal induknya. Beberapa bom-bom kecil itu ikut meledak dan ada juga yang tidak meledak. Otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel mengirimkan pesan mendesak yang mengatakan bahwa beberapa hulu ledak mini telah mendarat tetapi belum meledak. Mereka menghimbau masyarakat agar tidak menyentuh bahan peledak tersebut tetapi menghubungi pihak berwenang untuk mengatasinya. Laporan berita Israel mengutip militer Israel mengatakan hulu ledak rudal itu terbelah pada ketinggian sekitar 4 mil dan melepaskan sekitar 20 submunisi dalam radius sekitar 4 mil di atas Israel Tengah.
Akibat serangan beruntun yang dilakukan oleh Iran membuat West Bank sirenenya berbunyi di seluruh Israel, dengan sejumlah rudal menyebabkan kebakaran di bangunan perumahan termasuk di Tel Aviv. Lihatlah area atap gedung yang terbakar. Selain itu, lihatlah bagaimana rekaman baru menunjukkan sebuah bangunan di Holon, sebelah selatan Tel Aviv, terkena pecahan roket akibat serangan terakhir dari Iran. Ini adalah gelombang serangan ke-18. Jumlahnya tak banyak, Iran tampaknya sedikit mengendurkan serangan, mungkin mengambil nafas. Sementara itu, Israel merespons dengan serangan udara lanjutan yang menghantam fasilitas peluncur misil dan infrastruktur nuklir di kota seperti Teheran, Rash, dan sepanjang pantai Kaspia. 30 jet tempur dikerahkan Israel untuk menargetkan beberapa kompleks wilayah Iran. Menariknya, menurut laporan dari Al Jazeera, sebuah video menunjukkan bahwa jet tempur Iran mampu menghancurkan drone penyerang dari Israel di udara. Video epik pun tertangkap kamera di sini, dan lihatlah momen berikut ini. Para Zionis mencari tempat aman. Melihat serangan yang dilakukan Iran makin menjadi-jadi, membuat para penduduk Israel ketakutan. Bahkan mereka meninggalkan tempat tinggal untuk sementara waktu. Dan jika melihat tayangan video di bawah ini, menunjukkan jika para penduduk Israel tampak diungsikan dengan menggunakan pesawat tempur milik Iran. Selain itu, ada beberapa yang memakai kapal pesiar untuk menyeberang ke Siprus. Tapi sekali lagi, itu tak murah. Bahkan nilai tiketnya mencapai $5.000 per perjalanan. Rudal Iran buat pemerintah Israel mencoba menutupi kekalahan. Ya, dalam 6-7 hari terakhir, Iran gak pernah berhenti untuk membombardir berbagai wilayah di Israel. Kehancuran total terjadi meski coba pemerintah Israel tutupi dengan melarang penyebaran video kerusakan yang ada di Israel. Lihatlah video baru-baru ini, saat Iran kembali menghujani pangkalan-pangkalan udara Newton Israel dan daerah sekitarnya. المطار ندخل يا ولاد لا مطار مطار ندخل لا المطار ده ينعم تحرك 200 المطار يا رب الله يا Dari video kalian bisa lihat, saat sistem pertahanan udara dari Israel benar-benar tak mampu menghentikan rudal-rudal Iran. Sekarang lihatlah serangan Iran yang terekam dalam kapal orang India yang ada di sekitar Israel. Kalian bisa melihat sekali lagi, jika rudal itu dengan jelas menghantam kota-kota yang ada di Israel. Oh my God! ये गिरा ये फटेगा कहीं, वो फटा हुआ ही गंदा ही फटा हुआ ही है भाई। ये आज वीडियो से थोड़ा ऊपर का
Jelas, ini adalah pemandangan yang coba Israel tutupi. Pemerintah Israel tak ingin banyak orang melihat kekalahan sistem pertahanan udara mereka. Tapi pada kenyataannya, Iran mampu menunjukkan jika serangan mereka lebih unggul saat ini. على الرغم صعوبة الوصول فعلا المشاهد التي يجري تناقلها هي مشاهد لدمار كبير سواء في بئر السبع أو في مدينة تل أبيب. Saat ini sendiri, Iran dilaporkan masih menggunakan misil-misil tuanya. Strategi ini digunakan untuk membuat amunisi sistem pertahanan Israel habis. Sederhananya, dalam 6-7 hari ini, rudal yang digunakan Iran merupakan rudal-rudal murah yang kurang canggih, di mana tujuannya adalah untuk menguras habis sistem rudal pertahanan Israel. Pendekatan ini sendiri terbukti mahal bagi Israel, dengan setiap rudal pencegat seperti Arrow 3 berharga hingga $3 juta dibandingkan dengan rudal Iran yang jauh lebih terjangkau. Economics Time menyebut bahwa pertahanan Israel bisa habis dalam 10-12 hari bila mana serangan terus berlanjut. Sementara itu, di Washington Post juga mencatat bahwa mempertahankan diri dari serangan rudal Iran dapat menghabiskan biaya sekitar $285 juta per malam. Dan jelas, hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan pertahanan Israel, kecuali Amerika Serikat melakukan intervensi langsung atau segera memasok lebih banyak amunisi. Tak sampai di situ saja, dengan serangan Israel terbaru ke wilayah Teheran, Iran kini tengah mempersiapkan balasan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Maka dari itu, sejumlah penduduk Israel mulai diungsikan karena mereka sadar ini akan sangat mengerikan.